teman-teman pendamping harus membantu proses pendamping. Oke, Pak. Oke, terima kasih Pak Kokap. Kita kasih upload dulu. Harus semangat kita ini. Oke. Nah, di sesi kedua ini saya tadi justru mendapatkan informasi yang sangat spesifik, konkret ya, tadi yang diceritakan tadi itu. Nah, Pak Kokap tadi sudah menyampaikan bahwa hari ini posisinya pemerintah sudah menerbitkan PP 11 ya, peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa. Maka nanti silakan segera melakukan penyesuaian atas lahirnya kebijakan atau peraturan tersebut ya. Maka langkah yang paling tepat pulang dari sini adalah menyampaikan itu kepada BPD perangkat desa, untuk nanti juga mungkin akan dibantu oleh teman-teman PD untuk membentuk tim revitalisasi BUMDes ya. Boleh nanti Bapak Desa Ruang silakan bermusyawarah, kemudian buatkan berita acara untuk bikin SK-nya, SK tentang tim revitalisasi BUMDes untuk tadi bekerja secara bersama-sama bagaimana kemudian penyesuaian terhadap regulasi PP 11 tahun 2021. Oke. Nah, dari beberapa cerita soal bahwa ada potensi, tapi potensi ini tidak bisa menjadi daya ungkit ya, karena tadi keterbatasan baik akses transportasi, kemudian ada akses bibit, akses pupuk, kemudian bahkan terakhir akses pasar ya, sehingga hasil bumi yang diproduksi oleh teman-teman desa tidak punya nilai jual yang mensejahterakan masyarakat di desa. Nah, ini masih berhubungan karena tadi kita bicara soal kawasan. Ingat, tidak boleh lupa karena ini kita musyawarah. Cara berpikir kawasan tadi itu berpikir serius, keberlanjutan, kerjasama, ya, gotong royong pada prinsipnya. Lalu untuk menjadi sebuah kawasan ini bisa mencapai visinya, maka masing-masing desa di dalam kawasan tadi itu harus punya visi yang nyambung dengan kawasan. Nah, misalnya tadi kalau bilang, saya bayangkan kalau tadi ada satu kawasan soal kendala soal transportasi itu kan boleh bikin BUMDes bersama untuk apa? Patungan. Beli itu namanya pick up misalnya. Apakah mau beli truk misalnya begitu? Boleh. Itu bagian dari komitmen di dalam PP 11 tentang BUMDes tadi itu, adanya badan usaha milik bersama yang bisa dipraktekkan, yang bisa dikelola di dalam satu kawasan, bahkan satu kecamatan itu boleh. Ya, misal di desa disepakati harga pick up carry atau Suzuki atau Mitsubishi itu yang terbatas, yang second misalnya, katakan harga 120. Bagi saja 5 desa, 120 juta maksudnya. 120 bagi 5 berapa? Kan jadi ringan tuh. Ya kan? Paling 25 jutaan kan? Kurang lebih. Kan jadi ringan. Tapi kalau Bapak berpikir sektoral, ego pakai desa sendiri tentu berat. Karena dana desa itu kan tidak semuanya bisa untuk beli di penyertaan modal BUMDes kan? Tapi kalau secara berpikir kawasan, ya, berpikir secara kawasan, bekerja sama dalam satu kawasan yang punya potensi yang sama, hanya dihadapi kendala dengan soal angkutan misalnya tadi itu, saya kira bisa. Ya, itu. Nah, saya mau mulai dari sini. Satu, ini bicara soal visi kepala desa. Lalu di dalam visi kepala desa itu ada namanya RPJ. Apa Bapak? RPJMD. Di RPJMD itu saya singkat saja di sini ada BUMDes. Saya dari sini dulu. Yang seringkali ya terjadi bukan hanya di Maboro, ya di kecamatan lain, ya di desa-desa lain adalah BUMDes ini seolah-olah negara dalam negara cara bekerja dan berpikirnya. Ya. Benar tidak? RPJMDes itu adalah hasil pengejawantahan dari visi misi kepala desa.
Lalu disinkronkan dengan apa? Sesuai dengan perencanaan bagaimana isi RPJMD, ya. Ini di sini, ya. Selain visi misi ini kan sesuai dengan RPJMD, ya. Lalu kemudian dengan potensi desanya, ya, akan ada tim pengkaji potensi desa. Lalu kemudian regulasi-regulasi lain atau peraturan lain yang berkaitan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, di dalam RPJMD itu ada salah satu klausul penting membicarakan apa? BUMDes. Nah, disinilah kemudian kita lihat pemerintah desa itu, ya, pemerintah desa itu kan berarti kepala desa di luar BPD. Kalau pemerintahan desanya ada BPD, ya. Nah, pada saat pembentukan BUMDes, banyak desa ini bukan di Pemamboro. Seringkali BUMDes ini dia tidak menjadi klausul penting, ya, dalam rangka mengeksekusi visi misi dan RPJMD. Padahal BUMDes ini dilahirkan dalam rangka untuk mencapai visinya kepala desa yang dituliskan di dalam RPJMD. Maka dari sini coba cek nyambung tidak kerja-kerja BUMDes kemudian dengan visinya kepala desa yang dituangkan di dalam RPJMD. Satu. Kenapa demikian? Karena yang namanya pemerintah desa dia tidak boleh berbisnis. Yang boleh berbisnis apa? BUMDes. Kepala desa jangankan berbisnis, mau cari pungutan saja tidak boleh. Kan itu. Yang boleh memungut itu siapa? BUMDes. Jadi Undang-Undang Desa nomor 6 itu memberi ruang dan kewenangan kepada desa untuk mendirikan badan usaha milik desa sebagai instrumen, sebagai alat, sebagai kendaraan. Untuk apa? Untuk mengkapitalisasi, menjadi alat untuk mungkin tumbuh kembangnya proses bisnis secara ekonomi di desa. Contoh tadi. Makanya kenapa kemudian BUMDes ini punya dua wajah. Wajah pertama adalah wajah bisnis, berarti profit. Wajah kedua adalah pemerintah, berarti melayani atau benefit. Apa? Memberi manfaat. Jadi BUMDes itu punya dua wajah. Asas pertama itu adalah dia asas benefit. Beda dengan perusahaan murni, korporasi swasta murni. Asas pertama dia apa? Mencari untung. Tetapi di BUMDes dia punya wajah seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak boleh juga BUMDes itu didirikan hanya serta-merta untuk mencari keuntungan. Dia tidak boleh. Dia hadir, ya, dalam rangka apa? Juga melayani. Contoh tadi, Bapak curhat tadi, saya jadi tahu akhirnya. Misalnya, kenapa melayani? Oh, ternyata saya tidak cerita tadi, kita di sini punya potensi kemiri. Kan begitu? Oh, di sini punya potensi hasil, tapi bagaimana masyarakat bisa angkut hasil? Apa mereka mau pikul dari Mamboro sampai ke di Anak-Alang misalnya begitu? Ya. Maka disinilah misalnya dengan BUMDes menyediakan alat transportasi sebagai jasa angkut sama dengan dia melayani, memberi manfaat itu tadi itu. Sama ketika BUMDes, ketika desa bicara soal, oh kita ini panen kemiri, atau kemudian kemiri ini jatuh tidak ada harga, sebelumnya 30.000 sekarang tinggal berapa? 8.000 misalnya. Lalu pertanyaannya, di mana posisi BUMDes? Kenapa BUMDes justru berbisnis lain? Potensinya kemiri, dia jual apa? Jual bensin eceran. Bisnis BUMDes itu, ya, desa itu potensinya tadi jagung, malah BUMDesnya jual Indomie. Misalnya begitu. Ini kan tidak ketemu. Kenapa? Keluar dari dua asasnya tadi. BUMDes itu hadir, yang pertama adalah memberi manfaat.
ada fungsi melayani. Baru kemudian bicara soal bisnis, mencari profit. Roh ini yang hilang di Sumber Tengah itu, yang di desa-desa kita ini. Roh ini yang hilang. Ya, kenapa ini? Ini bersambung Bapak, dari visinya kepala desa, TPJMDes-nya, lalu kemudian salah satu kan di sini nanti ada RKPD, Bapak Dorang bikin APBD di dalamnya bicara BUMDes. Dua ini kemudian seringkali lupa bahwa BUMDes itu punya dua wajah seperti dua sisi mata uang. Nah, lalu Bapak, bagaimana kemudian dengan persoalan? Oh, di sini memang dari beberapa kecamatan yang kita lewati kemarin cerita gitu ya. Salah satu problem yang paling serius adalah ketika dia tidak paham soal asas prinsip dasarnya BUMDes, lalu kemudian tiba-tiba ada orang yang masuk ke pengurus BUMDes, apa yang terjadi? Kan rusak ini BUMDes, hancur, tidak bisa jalan dia. Karena dia sudah tidak paham soal ini ya dulu. Maka disinilah pentingnya. Kemarin kita lihat bagaimana pelembagaannya. Ya. Soal tadi, cara kelembagaan tadi Pak Porkap sudah menjelaskan bagaimana proses ya pendirian itu BUMDes, bagaimana mendaftarkan BUMDes itu, bagaimana legalitasnya, apa isi anggaran dasarnya. Nah, ini yang paling penting saya mau kasih tahu karena setelah kemarin diskusi beberapa desa itu saya melihat, Pak, anggaran dasar itu ya tidak boleh terlalu spesifik karena dia itu kan konstitusinya, undang-undang dasarnya itu BUMDes. Jangan di anggaran dasar itu Bapak Dorang tulis di situ usaha saya penggilingan padi, misalnya ini contoh. Jangan. Tapi NSPK copy paste saja 14 ruang lingkup unit usaha BUMDes yang ada di dalam PP tadi itu. Ya. Apa saja? Ada jasa keuangan, kan begitu. Bapak Dorang tidak perlu tulis di sini jasa keuangan saya menjadi rentenir, bukan begitu. Tulis saja jasa keuangan karena ada anggaran rumah tangganya nanti, ada perdesnya tadi tentang unit usahanya nanti, ada berita acaranya nanti yang lebih teknis dan operasional. Anggaran dasar itu jangan dibikin sangat operasional. Jadi kaku nanti kita masih berdiri di situ. Nah, sehingga di sini ini penting di pelembagaan ini seluruh tahapan proses di dalam untuk mendirikan BUMDes secara administratif harus dipastikan itu sudah sesuai dengan regulasi. Nah, di sini kita bicara anggaran dasar ART. Pak, saking luar biasanya pemerintah daerah itu masih dibatasi kewenangannya soal berbisnis. Saya kasih tahu. Di desa oleh Undang-Undang Nomor 6, BUMDes itu bisa melakukan apa saja. Kecuali apa? Kecuali pertama, Bapak desa ini mau jual beli orang punya anak, jual beli perempuan, itu dilarang. Bapak desa ini mau jual miras, tidak boleh. Bapak desa ini mau jual narkoba, itu tidak boleh. Selain itu boleh. Yang penting apa? Mengedepankan asas kemanfaatan, mengedepankan prinsip untuk melayani. Ya tadi sudah kita 9 desa ini ternyata kurang alat transportasi. Kenapa kemudian kita diskusi? Mungkin ada satu desa mau lakukan inisiatif lebih cepat misalnya. Beli saja angkot second pick up second itu kan ada yang harga 70 juta, 60 juta, itu ada. Taruh di situ. Untuk apa? Untuk angkut hasil, sewa jasa angkutan. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 itu boleh, di PP 11 itu boleh. BUMDes itu untuk apa? Jasa angkutan itu boleh, sewa tambatan perahu saja boleh. Ya. Nah, artinya apa? Di anggaran dasar itu adalah konstitusi, hanya masukin aja 14 ruang lingkup yang bisa dilakukan oleh BUMDes kewenangannya. Masukkan di situ. Nanti operasionalnya ada di anggaran rumah tangga, ada di perdes tentang usahanya. Sehingga ketika terjadi kendala, bukan anggaran dasar yang dirubah. Apa? Perdesnya dievaluasi, review, anggaran rumah tangganya direvisi, berita acara tentang pengelolaan unit usaha itu yang direvisi. Bukan konstitusinya. Kalau konstitusinya mau direvisi terus, Pak,
Habis biaya kita di musdes berubah anggaran dasar kan? Sama. Apakah undang-undang dasar itu bisa dirubah sewaktu-waktu dalam sekejap mata? Tidak bisa. Kecuali harus disesuaikan dengan kebutuhan, ada faktor yang sangat mendesak dan urgent betul, sehingga dia harus di musdes secara istimewa kan begitu. Kalau di undang-undang kan ada sidang MPR tidak istimewa kan untuk merubah konstitusi. Nah, setelah di sini baru kita bicara soal analisis potensi. Pak, tidak bisa Bapak dorang ya diri kampung deh habis lihat YouTube, habis lihat Facebook, dengar cerita dari orang, saya pulang kita kumpul semua kita mau dirikan diri. Apa? Usaha jual mie pinggir jalan saja. Tidak bisa begitu Bapak. Banyak bumdes yang di sini mangkrak, mati suri dan mati saru karena itu tadi. Analisis potensinya. Potensinya beda, yang di usaha kelola rencanakan bisnis oleh desa berbeda. Kan contoh sudah kita di Mamoro ini kan sudah jelas. Potensi pertanian, potensi peternakan, potensi perikanan, potensi pariwisata, ada apa kan? Pertanyaan saya, ada nggak desa-desa dari berapa? 13 desa kan? 13 desa tadi yang punya satu bumdes yang fokus dalam 4 potensi tadi. Salah satu, ada tidak? Tidak ada. Itu yang tadi. Kenapa? Kita lupa. Karena kalau bangun tidur, habis dia YouTube, habis lihat Facebook, habis dengar cerita orang pulang, sadar tidak sadar, mungkin habis minum AK itu bumdesnya, lalu bikin bisnis ini. Bapak desa, saya mau penyertaan modal, tolong kasih uang 200 juta. Akhirnya apa? Mangkrak, mati suri itu barang. Nah, lalu ada hal lagi yang paling penting. Kalau kemudian di sini kita belum siap, maka di sini kita bicara apa? Sistem rekrutmen. Ini. Karena saya lihat tadi setelah saya amati, ternyata rata-rata lemah di rekrutmen kan. Kita kembali ke sini. Bapak, saya mau kasih tahu kita semua. Bumdes ini butuh orang-orang yang punya kapasitas, punya semangat entrepreneur, punya semangat kewirausahaan. Tidak bisa Bapak kepala desa itu, ya kepalanya cuma satu, tangannya cuma dua, kakinya cuma dua. Perangkatnya juga. Sudah kepala desa, mohon maaf nih, bukan di Mamoro, di pulau sebelah, di Flores sana, ya. Sudah kepala desanya 10 km per jam, dia rekrut lagi, dia punya anggota struktur kaur, sekdes dan lain-lain itu 0 km per jam. Akhirnya gigi satu terus lari ke desa. Iya kan? Gas tinggi, keluar asap, tapi iya tuh, betul tidak Bapak sekdes? Maka apa? Jangan lagi itu dipraktekkan di bumdes. Rekrutkan. Sudahlah Bapak fokus saja urus ke pemerintah. Kasih kewenangan, kepercayaan orang lain untuk kelola bisnisnya itu tadi. Jangan lagi Bapak mau berbisnis itu. Kalau mau berbisnis, keluar dari kepala desa, daftar direktur bumdes. Iya, harus profesional. Karena ini mau bisnis Pak. Mau bisnis. Maka penting di sistem rekrutmennya. Bagaimana cara yang baik? Solusi. Kalau mau dapat orang-orang yang top, orang-orang yang punya kapasitas, orang-orang yang punya jiwa kewirausahaan untuk di bumdes. Satu, ini Bapak Dora boleh catat. Rekrutmennya, gunakan pihak ketiga yang berkompeten. Siapa itu? Itu ada di Sumber Tengah. Ada Bank NBT, ada Bank BNI, ada Bank BNI. Bapak Dora pernah gak cerita ke mereka, minta bantuan mereka untuk kerjasama ini? Tidak pernah kan? Bapak Dora hanya pergi store duit, pergi pinjam duit, angka sertifikat jaminan, habis itu pulang. Iya kan? Begitu Bapak Dora mau pinjam kasih masuk sertifikat, datang Bank BNI datang, cek. Mengajukan pinjam Bapak ini mau pinjam 150 juta. Pasti dia tanya, betul tidak di Bapak punya sertifikat? Luas lahannya berapa? Ini sertifikat tunggal ada warisan atau tidak? Dia akan cek kan? Tapi kenapa kita tidak pernah komunikasi dengan mereka? Desa, ayo bersuratlah ke mereka.
Kepala cabang Bank NTT, kepala unit, boleh tidak kerjasama MOU kita? Nanti kita tolong buka ini untuk fasilitasi MOU-nya apa? Tolong kami dulu, bagaimana cara rekrutmen personalia direksi BUMDes yang baik. Kita harus sadar diri, kita punya kelemahan apa? Tidak bisa dengan cara kita serius. Harus itu. MOU, hari ini dana desa dicari pakai Bank NTT itu. Masa mereka, saya yakin mereka mau. Apalagi ada desa yang sudah kerjasama dengan Bank BRI kan, yang mau keluarkan CSR-nya. Bikin MOU, dia apa? Mereka lah yang kemudian akan melakukan seleksi. Ditempellah di Bank NTT, ya. Rekrutmen direksi BUMDes desa apa Bapak? Desa Cendana. Ya, syarat minimal SMA, punya pengalaman, pernah berwirausaha, ya, berdomisili di setempat, desa setempat, ya. Apalagi tidak pernah terlibat kasus pencurian misalnya begitu. Ya. Dibuktikan dengan surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian. Ya sama mau lamar bekerja kan begitu. Ini perusahaan Bapak, posisi kan ini perusahaan. Maka ketika perusahaan itu orang tidak ecek-ecek rekrutmen pegawai, staf, manajer, apalagi direkrutnya. Ketika di proses ini awal sudah kita cacat, maka apa? Tunggulah kematiannya. Saya yakin paling bertahannya itu 3 bulan bertahan, habis itu mati dia. Kalau Bapak tidak, sini apa? Jangan khawatir. Jangan merasa iri dengan BUMDes yang besar, karena ada hak melekat pendapatan take home pay, pendapatan Bapak berkeuang saku itu ada wajib 10% itu masuk kantong Bapak. Semakin besar pendapatan BUMDes, semakin besar pendapatan nasi desa, maka semakin besar juga tunjangan honor Bapak terima. Itu sudah dijamin di dalam konstitusi, dijamin dalam aturannya. Tapi kita kan tidak. Ini 30 menit. Tidak penting. Maka mulai sekarang ayo pulang. Kalau kemudian, Bapak bagaimana kemudian BUMDes bikin tim revitalisasi, minta didampingi dinas PMB dengan PDPL, review ulang. Kan haknya kepala desa mau pecat itu BUMDes kan boleh. Tapi dengan catatan, cek dulu kalau dia masih punya riwayat baik administrasi, keuangan, selesaikan dulu. Biar kakak-kakak tidak kejar Bapak orang, karena kuasa pengguna anggaran, ya siapa? Kepala desa. Bukan BUMDes pelaksana. Yang ditarik sama kakak-kakak bukan BUMDes, bukan direkturnya BUMDes, bawa Bapak orang. Karena yang bertanda tangan penyertaan modal kan bawa Bapak orang. Ini pentingnya di sistem rekrutmen. Bikin MOU, Bank NTT mau terserah Bapak orang. Kalau ada sini BCA, dengan BCA juga tidak apa-apa. Ini. Nah, analisis potensi. Yang berikut apa? Sini analisis pasar. Saya persingkat saja nih, Bang. Ini tadi. Ini banyak yang tidak dilakukan. Saya kapasitas kita tidak mungkin lakukan itu. Harus ada orang. Kalau nanti sudah terseleksi di sini, nanti Bank NTT akan mengajarkan bagaimana cara analisis potensi, bagaimana analisis pasar. Contoh analisis pasar bisa begini. Karena ada kita punya BUMDes di pulau sebelah, ya, dia usahakan penggilingan. Ya. Dia mungkin analisa, tapi analisa potensi, potensi pertama. Tapi dia lupa analisis pasarnya. Analisis pasar di dalam komponen analisis pasar itu apa? Ada persaingan, ada kompetisi di dalam situ. Di pasar itu ada kompetisi. Makanya orang bilang seperti pertarungan pasar bebas, pasar gelap. Ya kan ada kompetisi di dalam. Jadi jangan berharap hanya kita saja yang jago, tidak. Di atas langit masih ada langit, orang tua bilang. Di atas BUMDes masih ada BUMDes nih. Maka analisis pasar. Contoh, kalau Bapak hari ini mau berbisnis soal kemiri tadi, BUMDes mengambil, karena setelah analisis potensi ternyata hampir 80% di desa saya masyarakatnya adalah punya kebun kemiri. Nah, lalu kemudian Bapak cek kira-kira pemain, istilahnya begitu, pemain di Anakalang, pemain di Sumba Tengah ini, tengkulak kemiri ada berapa? Itu analisis pasar. Orangnya dulu, tengkulaknya.
off taker, bahasa bisnis off takernya, pembelinya itu. Yang kedua, kira-kira yang menentukan harga kemiri di Sumba Tengah ini atau di SPND kalau di Sumba Timur kan misalnya begitu, siapa? Tengkulak atau petaninya? Dianalisa. Oke? Lalu yang berikut, kira-kira para off taker tadi, para tengkulak tadi melepas kemiri ini kemana? Ke Bali kah? Ke Kupang kah? Ke Surabaya kah? Ke Jakarta atau kemana? Dicari tahu, Pak. Dan tentu kepala desa tidak punya kemampuan, tidak usah mikir terlalu ribet di situ. Inilah karena apa? Karena Bapak Dorang sudah punya punggawa hebat yang direkrutmen oleh Bank NTT tadi sebagai pengelola BUMDes. Tidak bisa saya punya kepala itu. Setelah analisa pasar, baru apa? Nyusun bisnis proses. Bikin bisnis proses. Bisa kemiri kalau saya bikin usaha, off taker pertama, bayarnya, pembeli pertama, tengkulak pertama adalah BUMDes. Oke? Lalu jalurnya kemiri ini dia tanam bulan kapan, dia berbuah itu bulan kapan, bahkan berbunganya kapan, dia panen bulan kapan, itu bisnis proses. Lalu di petani dia pecahkan itu berapa lama, ya karena bijian satuan. Lalu kemudian kalau satu orang itu mampu memecahkan berapa ton, berapa kilo, itu bisnis proses. Sehingga kita bisa hitung nanti berapa margin harga yang kita mainkan dengan tengkulak off taker kedua. Lalu kalau kemiri terima di gudang, itu berapa? Kemiri yang kita jemput di masing-masing petani itu berapa? Itu dimuatkan di dalam prosesnya kemiri sampai kepada penerima akhirnya, penerima manfaat. Apakah itu di rumah tangga, apakah di warung-warung, atau ke buyer besarnya. Itu diuraikan di bisnis proses. Jadi, kemiri itu peta jalannya ternyata begini. Sampailah di Surabaya. Yang pertama, ini di petani. Di petani ini kira-kira bulan rata-rata panen bulan berapa? Bulan berapa? Bulan 9 ini. Ya, 9 panen. Begitu panen apa langsung diangkut kan tidak? Kira-kira pemecahan mereka butuh berapa lama? Catat itu. Semacam kalender museumnya, kalender akademiknya. Itu bisnis proses itu. Kira-kira selesai semua satu desa itu bulan 10 baru ready. Artinya sudah terkumpul semua. Nah, bulan 10 ini mulai bergerak. Para tengkulak ini mulai datang. Ada berapa tengkulak? Karena sudah punya data kita tadi. Cek. Kalau kita sistem resi gudang, karena beredarnya pasar di bawah terlalu banyak, kita bisa tahan. Kita mau tahan berapa bulan? Kita tahan saja 2 bulan dulu di gudang kita. Ya kan? Tapi kalau kita langsung tumpahkan ke pasar, harga pasti anjlok. Kan ada rumus ekonomi toh? Ya. Permintaan sedikit, produksinya banyak, harganya turun. Ya. Maka bagaimana untuk menstabilkan itu? Disitulah manfaat peran BUMDes tadi bisa dibisniskan. Apa? Jangan hanya jadi perantara. Apa? Kalau berpikir kawasan tadi, bikin gudang besar 3 desa. Nanti saya cerita pengalaman saya di soal kopi. Ini. Tahan dulu 2 bulan, karena kita punya analisis bisnis kan? Dan orang bank itu paling hebat untuk analisa kapan dia mengeluarkan kebijakan kredit, kapan mau naikkan bunga, kapan kemudian mau sita orang punya barang, dia tahu. Karena ahlinya kan, dia punya appraisal di situ. Tim penilai aset. Ini. Tahan saja 2 bulan. Misalnya hari ini turun harganya berapa? 8.000 kan? 8.000. Kira-kira di analisa pasar kita, kalau kita tahan 2 bulan, dia akan naik harganya menjadi 20.000. Simpan dulu. Ini kan kita tidak. Ya BUMDesnya lari sendiri, petani berjuang sendiri Bapak. Siang malam tidak tidur, pecah satu-satu ke kemiri, tangannya tiba-tiba kukunya sudah hilang. Desa main sendiri, BUMDes yang kipas-kipas. Ya ini tadi bisnis proses harus tahu. Dan ilmu itu ada pada bapak-bapak semua. Bapak-bapak tahu. Tadi kan sudah cerita. Yang lebih tahu tentang kondisi real itu kan musim hujan itu kapan, mau tanam kapan, pengelolaan lahan kapan. Itu bisnis proses.
Popenda datang, kirim itu bibit padi mau panen. Akhirnya apa? Betul tadi, mendingan digoreng di bibit. Ya kan, karena hujan cuma 1 kali setahun. Daripada dibusuk, mendingan saya makan di bibit. Udah begitu. Nah, ini. Lalu setelah bisnis proses, baru kita nyusun namanya bisnis plan, perencanaan bisnisnya. Kita akan MOU dengan tengkulak mana, dengan pembeli besar di mana, lalu apa kemudian kita harus menciptakan agen-agen di baik Kabupaten kah, di baik Ngapu kah, di Tambolaka kah misalnya, mau siapkan agen-agen. Lalu harga beli petani berapa, harga jual kita berapa, margin yang kita saving berapa, biaya operasionalnya berapa, biaya pembuatan gedung industrinya berapa. Itu ada di proposal bisnis plan. Namanya perencanaan bisnis dagang usaha tadi. Setelah itu apa? Kita perkuat bicara soal manajemen. Di manajemen inilah kemudian seluruh proses ini akan diformulasi, dikelola. Sehingga apa? Oh, kalau kita hanya bermain pada level unit usaha kemiri tadi, hanya sebagai brokering, atau maklar tadi itu, atau calo bahasa kampungnya, rasa-rasanya kita kurang di sini. Bisa ada yang bisa kita kembangkan. Apa? Oh, kita buka usaha jasa pemecah kemiri. Karena kita sudah tahu, ternyata di sini tadi itu butuh waktu 1 bulan bagi satu orang tadi itu untuk memecahkan 100 kilo kemiri. Jadi di mana tadi ketemu? Oh, ini kalau saya bikin pengadaan mesin, unit usaha jasa pemecah kemiri, jadi duit ini. Padahal ini dari satu potensi. Oh, dari rumusan di manajemen, karena kendala transportasi kita, saya bikin lagi usaha kedua apa? Jasa angkut kemiri. Oh, yang ketiga apa lagi rekomendasi di manajemen? Ada Bapak. Kenapa? Kenapa harga kemiri para petani kita walaupun kemirinya naik, di kalau tengkulak, ada persoalan penting di sini apa? Sistem ijon. Apa istilah sini apa? Sama, sistem ijon tuh. Sistem ijon. Pak, kalau ada sistem ijon, kalau Bapak dorang mau bikin unit usaha yang ketiga tadi apa? Konsepnya gadai hasil. Tahu gadai hasil? Bukan gadai emas, itu gadai mati namanya. Ini gadai hasil. Gadai hasil begini. Kita sudah punya data. Berapa jumlah petani kemiri di desa kita? Kita sudah tahu setiap kelompok tadi, setiap kakak tadi itu dia mampu menghasilkan, memproduksi berapa ton kemiri. Lalu kita harus pikirkan, tentu dia butuh modal, butuh uang. Apakah anaknya mau sekolah, apa karena sakit, apa untuk kebutuhan pokok. Karena kemiri itu kan dia tidak setiap hari, 1 tahun baru 1 kali panen, kan begitu. Lalu desa itu harus memikirkan bagaimana dapur tadi itu harus tetap berasap tadi itu. Maka gadai hasil. Oh, disitulah unit usaha ketiga yang bisa kita kembang apa? Gadai hasil. Saya datang ke desa, Bapak desa, saya mau pinjam uang ini, ya. Untuk apa? Karena saya mau berangkat sekolah kuliah ini, tapi uang saya. Terus jaminannya apa? Oh, saya ada pohon kemiri. Bapak tinggal buka buku, data. Oh betul, Bapak ini kemarin panen sekian ratus ton misalnya begitu. Oke, saya kasih pinjam uang 10 juta. Dengan catatan kemirimu besok jangan jual ke tengkulak lain, langsung angkat ke Bumdes. Itu disebut dengan gadai hasil. Kenapa? Itulah yang asas kemanusiaan dan kemanfaatan dari Bumdes itu. Tapi kita kan tidak, lari-lari semua. Itu disebut dengan nafsu tinggi tenaga kurang. Akhirnya apa? Ejakulasi dini, orang kesehatan bilang. Betul tidak Pak? Karena itu semua mau digaruk semua. Padahal tenaga, kapasitas, kemampuan, anggaran terbatas. Itu contoh. Baru 1 potensi. Kita sudah bisa mengembangkan 3 unit bisnis yang memberi manfaat terhadap masyarakat. Belum lagi ada singkong, ada yang porang, ada yang pariwisata, macam-macam. Lalu berikut. Itu membutuhkan tenaga kerja, pasti. Disitulah
peran BUMDes tadi mengkapitalisasi sebagai daya ungkit untuk meningkatkan potensi ekonomi desa. Sekarang kalau usaha BUMDes jual bensin pinggir jalan, bukan tidak boleh, boleh. Tapi lihat, apakah itu bisa begitu? Kalau mau sekalian usaha Pertasop dengan kerjasama dengan Pertamina malah enak sekalian. Kasih keluar modal kan 250 sampai 250 juta. Langsung bikin usaha Pertasop, lebih jelas itu. Dorong aja ke situ. Daripada yang ecer-eceran habis buah gaji karyawan tadi, untungnya tidak ada. Nah, ini tadi di manajemen ini akan merekomendasikan apa bagi direksinya nanti untuk usaha bisnis selanjutnya. Nah, yang berikut apa? Ini kita bicara sistem pengawasan. Disinilah pentingnya kepala desa. Bagaimana menciptakan sebuah perangkat sistem pengawasan supaya tidak jebol? Contoh, tadi dari usaha pertama jasa angkut, tiba-tiba kepala BUMDesnya minta lagi tambah anggaran penyertaan modal. Maka yang pertama kepala desa harus evaluasi dulu. Bisnis pertama tadi itu, sebaik-baiknya penyertaan modal itu jangan kasih rupiah, Pak. Ini yang banyak yang terjadi di sini. Jangan kasih uang. Modal itu tidak didefinisikan rupiah saja. Barang itu modal juga. Misal, BUMDes tadi minta untuk apa? Usaha jasa pemecah kemiri. Maka minta ke pengurus BUMDes, saya butuh bisnis proses, proposal bisnis proses dan bisnis planmu, serta dokumen kepala desa pelajari, didampingi oleh pendamping desa, cek. Rasional tidak dia mengajukan anggaran 250 juta untuk beli mesin pemecah kemiri. Dicek. Apa pedoman ceknya? Cek itu tentang PLKPP tentang pengadaan barang dan jasa di desa. Cek itu Perbup tentang satuan standar harga barang. Misalnya begitu. Supaya Bapak Lurah tidak dikasih tipu. Lalu kalau sudah sesuai, panggil itu direksi BUMDes. Berdasarkan analisa kami terhadap proposal bisnis Anda untuk pengajuan penambahan unit usaha pembelian mesin kemiri, kami menyatakan bahwa ada revisi. Sama dengan beliau-beliau ini. Apakah setiap usulan DPA-nya langsung di ACC? Tidak. Ada TPAPD di kabupaten mencoret. Ini tidak boleh dibuka dicoret. Tidak sesuai kebutuhan, coret. Walaupun terakhir beliau sakit kepala. Tapi begitulah. Manajemen itu prinsipnya begitu. Sistem pengawasan itu begitu. Jangan mengawasi itu setelah dilaksanakan, jangan. Awasin di dalam proses awal. Ya, sehingga apa? Oh, kalau sudah sepakati, baik Bapak, kami bisa maklumi bahwa ini terjadi diuraikan. Lalu yang berikut apa? Biarkanlah desa yang melakukan pengadaan barang dan jasa. Jangan BUMDesnya. Sakit kepala Bapak Lurah nanti cari kwitansi pelaporan itu yang sakit kepala. Begitu mesin tadi sudah jalan, bikinkan berita acara penyerahan asetnya ke BUMDes. Begitu. Kalau cari uang, masuk rekening pribadi, Pak. Apalagi hari ini belum ada NPWP semua, BUMDes yang bagaimana dengan pajak dan lain-lain. Sementara Bapak orang setiap pembelian barang itu kan ada pajaknya kan, ada pertanggungjawabannya. Kita ini bernegara. Ketika bicara bernegara dalam konteks berdesa, maka ada pertanggungjawaban baik secara regulasi maupun secara administrasi. Ini yang saya maksud tadi, kalau kita mau berpikir BUMDes. Jadi kalau besok pulang dari sini tiba-tiba ada pengurus BUMDes, Bapak Desa, BPD, saya sudah konsultasi BPD, saya butuh penyertaan modal 600 juta. Buat apa? Saya mau bisnis jual ikan di bawah. Tolak. Ya. Jangan dulu kasih uang. Suruh dia presentasi sampai total. Bagaimana bisnis prosesmu jual ikan itu? Bagaimana bisnis profit, bisnis plan-nya, keuntungannya, kerugiannya, potensi kerugian. Kalau dia tidak bisa mempresentasikan itu, tidak usah kasih. Itu Bapak bisa diterima ya. Ini yang saya maksud tadi, pentingnya kita di tata kelola BUMDes. Apalagi di PP 11 itu butuh penguatan kelembagaan itu menjadi persyarat penting. Bahkan BUMDes itu harus terdaftarkan dan punya nomor induk BUMDesnya. Seperti itu. Seperti SPBU. Bapak orang tahu SPBU, pom bensin itu? Kan ada kodenya itu.
Namanya semua logo Pertamina di mana-mana. Yang membedakan apa? Bagaimana cara Bapak-bapak Dora bisa bedakan mana SPBU swasta, mana SPBU pemerintah? Ayo, semua logonya Pertamina. Ayo. Selama ini kan kita tidak bertahu tuh. Di mana? Ada nomor register yang papan tuh 0.00. Yang kode pemerintah itu ada, yang kode swasta itu ada. Supaya apa? Ini bisa dikendalikan. Kita punya kemampuan. Itu satu. Yang kedua, yang ada kemanfaatannya. Tadi Pak Korka sudah sampaikan. Begitu kita terregister, ya, kan kita bukan hanya hidup di Kementerian Desa, Bumdes ini. Kita bisa bekerja dengan kementerian lain dan lembaga lain. Dan mimpi saya sederhana, Bapak. Saya bayangkan Bumdes di Sumba Tengah besok jadi, ya. Saya harap Pak Sekdes yang muda-muda ini bisa lebih lari cepat. Bikin. Segera proses nomor legalitas dan lain-lain, persyaratan lain apa. Minta ke Bukabit, tolong saya dikasih dokumen DPA seluruh dinas se-Kabupaten Sumba Tengah. Untuk apa? Cek kira-kira nomenklatur pengadaan barang dan jasa itu di dinas mana saja. Pendidikan, pengadaan tentang alat tulis, pengadaan tentang mebeler, pengadaan tentang itu. Boleh nggak Bumdes boleh ikut? Boleh. Selama ini kan tidak. Pengadaan pakan saja orang dari luar yang masukkan di sini. Pengadaan ATK orang luar yang ada di sini. Bahkan pengadaan tiket ini bapak-bapak ibu Dora ini mau keluar daerah, mau buang uang daerah ini pakai pihak ketiga dari luar. Padahal Bumdes bisa melakukan itu. Ada berapa miliar setiap tahun, ya, belanja barang. Barang ada, tidak usah jasa. Syukur-syukur Bumdes bisa melayani konsultan sehingga bisa main jasa. Belanja barang saja, tinggal misalnya Kecamatan Memboro sudah siap semua. Saya yakin dan percaya Bupati pasti terbuka hati dan pikirannya. Daripada yang menangkan lelang ini dari orang luar, mendingan saya perkuat Bumdes yang menangkan. Kan ada PL kan? Ada PL. Sehingga disitulah jiwa semangat entrepreneur berwirausaha itu. Kedepan niatnya di PP kita visi besar di PP 11 itu begitu akhirnya. Ya. Bekerja di sektor korporasi itu kencang. Dan jiwa entrepreneur bisnis itu ada. Ya itu tadi. Coba minta DPA-nya, minta